Lah terus salahnya di mana? Apakah TIJ salah? Enggak, TIJ enggak salah karena tujuannya biar kita hati-hati dan waspada. Apakah Gus Samsudin salah menjual seperti itu? Seharga itu ngono loh guys. Ya enggak salah. Apakah yang beli tasbih itu merasa tertipu terus salah? Ya enggak salah. Ya terus salah siapa? Yang salah adalah salah dhewe kowe iki gak dingelmu tekan itu. Paham kan? Lah terus Anda terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku di seluruh tanah air Indonesia Raya Merdeka ini. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin memberikan edukasi pembelajaran yang tidak tebang pilih atau memihak sebelah, tidak. Toh kalaupun nanti keterangan saya yang sampean anggap seakan-akan memihak setengah, berarti hati Anda terkena penyakit. Makanya harus dipahami dulu. Ini saya memberikan edukasi itu tidak tebang pilih, tidak pilih kasih, bukan. Yang saya ambil itu adalah jalan tengah, bukan jalan tengah apa ya, jalan tengah sesuai hukum yang berlaku. Karena di sini saya tidak ingin mencari permusuhan, bukan guys. Makanya saya sering berkata musuh satu kebanyakan saudara, tetapi teman 1 miliar kurang. Musuh satu kebanyakan, teman 1 miliar kurang. Itu artinya saya berharap untuk tidak saling bertengkar, saling bully membulian. Karena ngapa? Karena nggak ada gunanya guys. Blas ora ana gunanya sama sekali, blas. Wong podo-podo mati anjing Nabi Muhammad rewel karpe dhewe. Entah kalau masalah itu penipuan atau apa yang namanya manusia, tetaplah jenenge ketemplean dosa. Makanya setiap hari harus membaca istighfar pagi 70, sore 70, kan gunanya seperti itu. Oke. Di sini ada yang mengatakan tasbih kok harganya 5 juta. Woi, tasbih harganya 5 juta woi, padahal di toko harganya 50.000 dapat. Ya kan 100.000 dapat 4, ini kok 5 juta woi, geger, gembar, gegap, gembita. Yang digegerkan ki apa? Lagi 5 juta kok wis geger. Lah Anda tahu mbahnya ayam yang difoto itu 100 juta enggak geger. Karena apa? Kok nggak geger? Karena ada istilah ijab kabul. Yang namanya jual beli itu ijab kabul itu harus ada. Ridho birido itu harus ada. Oke, saya kalau Anda berbicara hidupkan logika, akal waras, hati sehat. Oke, logika Anda sekarang berusaha saya mendalami logika Anda. Ketika Anda kan pernah sering kan, mohon maaf nih lampiku untuk serontolan rasanya. Nah, Anda kan pernah melihat satu pasien di rumah sakit 1 minggu menghabiskan 70 juta. Pernah dengar kan? Ada yang 1 bulan di Hongkong tuh menghabiskan 1 miliar. Pernah dengar kan? Pasien berobat pernah, pastinya pernah ya, insya Allah pernah. Habis 100 juta, habis 1 miliar. Terus si pasien itu tidak sembuh. Apakah si pasien yang ada di rumah sakit itu menuntut pihak rumah sakit? Oh, kamu ini penipuan rumah sakit, kamu ini penipuan. Hah? Saya sudah menghabiskan 700 juta, 1 miliar, kok gak sembuh-sembuh nih gimana? Hah? Masa gas LPG, terus impus, terus untuk lanjut laktat, apa namanya kurang tahu. Habis 1 miliar, gimana nih? Masa kamu tuntut? Dan alhamdulillah selama saya hidup di dunia ini, saya belum pernah menemukan pasien yang dari rumah sakit menuntut pihak rumah sakit mengembalikan uangnya karena si pasien tidak sembuh. Rata-rata insya Allah enggak. Tapi kebanyakan ya namanya ikhtiar bos, habis berapa juta pun saya temu namanya ikhtiar. Terus Anda bilang, loh itu kan dokter bos, itu kan rumah sakit dokter. Iya, dokter kalau lulusan akademis kan namanya dokter. Lah kalau lulusan agamis klinis alias klinikan klinis ya jenenge tabib. Lah tabib itu cara basa Jawa jenenge dukun. Tetapi kenapa faktanya di lapangan ketika seorang pasien berikhtiar untuk kesembuhan di antara salah satu keluarganya menuju nunggune tabib terus gak waras kok
apa jenenge di demo iki letak kesalahannya di mana? Begitu kan. Letak kesalahannya di mana? Kalau Anda beranggapan loh, itu tasbih kan harganya satu bijinya kan 50.000. Kenapa kok dijual 5 juta, 10 juta, 100 juta kayak atau berapa juta kayak? Itu kan penipuan. Oke, kita mainkan fikihnya. Dalam ijab kabul, mungkin Gus Samsudin bilang seperti ini. Bos, kalau Anda mau ikhtiar, ini ada tasbih. Buat wiridan, dedonga ning gone Gusti Allah. Siapa tahu sembuh, namanya ikhtiar. Jangankan Gus Samsudin, seorang dokter profesor pun dia tidak bisa memastikan si pasiennya akan sembuh seketika dengan obat yang termahal pun nggak bisa. Pasti bilangnya hanya berikhtiar, berusaha, siapa tahu dengan obat yang baik ini sembuh. Begitu juga Gus Samsudin, mungkin bagi Anda pendukung TIS agak, oh ini dukung, ini dukung, ini dukung. Dengarkan dulu, ini melarinya bukan kok pilih kasih, tebang pilih, mendukung enggak, tapi ini larinya ke fikihnya. Misal saya Gus Samsudin, bos, misal itu namanya Nuha, ini ada orang namanya Nuha, inilah. Nuha, nggih Gus. Apakah keluarga Anda ada yang sakit? Nggih Gus, ada Gus, gini, oke. Jadi ini adalah ikhtiarnya Anda maharin ini. Mahar itu yo mahar gitu loh. Maharin ini. Harganya berapa, Gus? 2.500.000. Ini ada wiridannya. Yang menyembuhkan tuh bukan ininya. Salam akal waras hati sehat hidupkan. Yang menyembuhkan bukan ininya, akan tetapi ikhtiar Anda, amalan yang di situ. Dan nantinya ketika Anda sudah mengamalkan apa yang dikasih amalannya, misalnya narudu bikal ada min kulli wajhatin nabil isminar minar misalnya, atau Fatihah membacanya 1000 kali misal. Terus Anda setelah baca apa yang diberikan oleh Gus Idris, kau buktikan ternyata nggak sembuh. Itu yang menyembuhkan Gus Idris apa pangeran? Pertanyaan satu ini. Karena jawabannya pangeran, yo pangeran lah. Kenapa kalau jawabannya pangeran yang disalahkan adalah seseorang? Bukankah orang itu tugasnya hanya berikhtiar, Allah yang menyembuhkan? Lho aku mau ceki kok gak waras lho. Ya mungkin wae dongamu urung mustajab, kowe kakek dosa, salatmu kodok-kodok, kondar-kondor, utangmu akeh, ora tau gelem sahur, ambek wong tua kowe iki wani, ambek anak yatim piatu kowe iki tega, yang akan menyebabkan tidak tersembadanya kemustajaban doa Anda. Seperti itu. Atau bisa jadi musibah itu baru datang sehingga ditolak pun tak akan bisa. Tapi percayalah guys, an-nasru ma'as sabri. Ya kan? Pertolongan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar. Anda sabar, insya Allah mendapat pertolongan. Masa lagi sakit seminggu njaluk ndang gage waras. Sedangkan Anda menikmati kenikmatan yang diberikan Allah 20 tahun. Kira-kira nyampe situ nggak akal sampean? Anda menikmati kehidupan tanpa sakit, sehat terus, keluarganya tentrem ayem selama 20 tahun. Terus suatu saat diuji sama Allah, sakit baru 1 bulan, 2 bulan. Ya orang cepatnya ingin sembuh. Tetapi kalau Anda melihat konteksnya, sudah diberi nikmat 20 tahun, masa baru 1 bulan sudah, waduh Gusti, waduh, malah misa-misa nyalahno Gusti Allah. Percayalah, an-nasru ma'as sabri wal faraju ma'al karobi. Dan sedangkan kebungahan, kebahagiaan seseorang itu beserta dengan kesusahan. Mana mungkin Anda bisa merasakan bunga ketika Anda tidak melewati rasa susah itu? Percayalah, inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu dibarengi dengan kemudahan. Kesulitan itu dibarengi dengan kemudahan. Pakainya ma'a, beserta. Bukan inna ba'dal usri. Kalau inna ba'dal usri yusra berarti setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kan biasa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi tidak ini. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu dibarengi dengan kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan yang diberikan oleh Allah yang saya nggak tahu dalam kemudahan itu pula. Oke. Yang diharamkan dalam jual beli. Saya misalnya bos, saya punya anak buah. Misalnya anak buah saya itu namanya Nuha. Saya jualkan ini barang
Pokoknya setor saya 50.000 lah. Pokoknya kamu setor ke saya 50.000. Dan misalnya si Nuha ini orang yang beling, ya kan, akhirnya ingin menjual dengan keuntungan sendiri, dijuallah 100.000. Untungnya berapa? 50.000. Kalau dia ambil 50.000 itu hukumnya haram karena dia menjualkan punyaku. Harusnya 50.000 itu punya saya. Kecuali kalau saya bilang gini, Nuha, ya bos misalnya. Pokoknya Anda setor ke saya 50.000 dah. Ntar masalah untungnya kau ambil sendiri berapapun boleh. Nah itu boleh. Makanya dalam hal jual beli harus ditakyin. Ya kan? Harus ditakyin duluan, ditentukan. Biar nggak ada apa? Biar nggak ada perang neng gurine. Makanya istilah Jawa padang Arab kudu padang guri. Paham kan guys ini? Paham nggak? Kalau nggak paham, misalnya nggak paham, diutar kembali lagi ke belakang sedikit ini. Insya Allah nanti akan paham. Lah terus gimana kalau saya mengambil keuntungan berlipat-lipat? Caranya gimana? Boleh kowe tuku dhewe, kulaan dhewe, dol karepmu dhewe. Aku tuku tasbih setigi guys, regane 100.000 tak dol 3 miliar. Oleh anggere ana segelem tuku. Kan syaratnya jual beli kan ridho birridho. Iki gelem ora iki, Bos? Ya gelem ae, ya monggo nek kowe gelem. Karena keuntungan itu tidak ditentukan. Nungune kitab ora ana, amu harus nungune kitab ya urung tau ndonga, guys. Kowe iku nek jipo untung harus 100%, di bawahnya itu ya kesedihan lebih dari 100% berarti kowe iki riba. Belum pernah mendengar asli. Yang diharamkan adalah riba. Masalah riba nanti, ya kan. Tetapi kalau Anda bilang seperti ini, loh, harganya 2,5 juta, lah kamu mau? Mau. Lah kamu kok mau itu? Karena saya terpaksa ingin saudara famili saya itu sembuh. Lho kok iso terpaksa piye? Lah kowe nek dokter di ngono ya apa terpaksa? Lah nek terpaksa ya ikhtiare ngono dhisik ra. Utawa seperti ini. Misal Gus Samsudin. Iya, Jong, misalnya seperti itu. Kalau 2,5 juta itu saya tuh keberatan, Gus. Lah wanimu piro? Wong ilmu kok mbok nyang kok. Wani kula sementen ae Gus, ya monggo nek gelem. Misale, tapi saya yakin nek 2 juta, 2,5 juta ya 1 juta misale. Tapi nek padha ngotote, si pasien ini ya cari ke dukun lain, ke tabib lain kalau ini dianggap apa jenenge penipuan. Ya ngono beres to, guys. Lah terus salahnya di mana? Apakah TIJ salah? Enggak, TIJ enggak salah karena tujuannya biar kita hati-hati dan waspada. Apakah Gus Samsudin salah menjual seperti itu? Seharga itu ngono loh, guys. Ya enggak salah. Apakah yang beli tasbih itu merasa tertipu terus salah? Ya enggak salah. Ya terus salah siapa? Yang salah adalah salah dhewe, kowe iki gak di ngelmu tekan iku. Paham kan? Lah terus Anda terus tertawa di belakang layar, kamu menertawakan siapa? Itu artinya Anda menertawakan dirimu sendiri, saudara. Makanya belajar, tanya, jangan terus sedikit-sedikit posting. Ini saya tidak dukung Gus Samsudin, enggak dulurku, hanya dulur muslimuna ikhwatun, orang muslim. Aku urung pernah bermuajahah, belum pernah. Terus bagi yang pendukung Gus Samsudin, wah berarti dulu Samsudin, alhamdulillah seneng kitra-kitra gue didukung. Terus pendukung itu, wah dukung. Kan sudah saya terangin, saya tidak tebang pilih, tidak pilih kasih, nggak ada yang salah. TIJ pun, Tengku Iqbal Juar pun memberikan edukasi supaya kedepannya Anda itu lebih hati-hati dalam hal apapun itu transaksi harus berhati-hati. Gus Samsudin pun mempraktekkan inilah yang namanya jual beli. Itu loh, guys. Oleh ngambil keuntungan sendiri, berlipat-lipat ganda nek wewekmu dewi dengan syarat sing tuku gelem. Lah terus misal ini 100 juta. Ini banyak ini 100 juta. Alhamdulillah nggak ada yang cemani kira penipuan. Cemani kira. Orang yang seperti itu kesini. Tak kayak kopi, tak jejeli udut. Tak ceritane nabi-nabi wali-wali ben mudeng. Harga ayam di saya itu 1 bulannya 1.700.000.
Jago bisa 100 juta di saat ada coblosan-coblosan. Itu kalau laku, kalau nggak laku ya sembelih buak naune weteng. Paham kan dari sini? Makanya perlu edukasi tentang masalah ini, ngaji tentang ijab kabul, cara pembelian itu harus penting. Terus yang namanya yang saya bicarakan tadi itu tidak harga pasaran loh guys. Kayak ayam cemani kan bukan harga pasaran. Tesbeh seperti yang di Raja itu kan masuknya bukan harga pasaran. Harga pasaran ya tukune pasar akeh. Kalau Anda sudah tahu di pasar harga murah, kenapa kayak tukune Gus Samsudin ngono lho, gitu loh. Tetapi ininya kan larinya ke masalah ikhtiar. Kamu ikhtiar ingin sembuh, sing Gus Samsudin ikhtiar menghidupi keluarga santri. Namanya itu kan sah-sah saja. Makanya bagi Anda yang nggak tahu hal seperti itu, ngeluyur yang Jawa. Mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ngeluyur. Minimal ngeluyur itu 10 tahun di pondok-pondok, kiai-kiai besar. Seperti itulah. Nanti kamu akan tahu, oh keris harganya ada yang 100 juta. Tetapi ingat, kalau Anda terjun di masalah kayak merah delimo, pertekean, tekek, terus model jenglot, model samurai ya itu harus waspada. Semodel-model itu waspada, eling. Semodel kok prem petuk, tekek, samurai, merah delimo, betoro karang, rantai babi, terus golek kencono. Nek bisnis iku harus waspada. Nah, khusus itu Anda tak berikan rekomendasi harus waspada. Ingat, orang yang bisnis itu selama saya lihat di dunia nyata saya belum ada yang hasil kaya maksudnya, tetapi kebanyakan hasil kerenya. Rata-rata yang terjun ke situ yang dulunya kaya jual tanah untuk beli itu ya kan, akhirnya menjadi kere. Kerenya di mana? Otar, rotor, rono barangnya rono, mangani bolo-bolo deh. Ini rono, grubia-grubuk turunan yang hotel, lah duitnya entek dienggo mloka mlaku barang ora entuk. Semoga ini memberi kemanfaatan bagi Anda semuanya. Salam akal waras, hati sehat, yang berkompeten di tendensi hukum yang benar. Jangan pakai logika kebencian. Oke. Semoga ini bermanfaat. Kalau seandainya manfaat, jadi share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.